Dan orang dituntut oleh agama 4. Ini penting. Kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Al-hadis au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang tinggi derajatnya itu dipuji 4. Karena itu, yang pertama, hendaklah engkau jadi orang alim. Kalau bisa, kau umatku semuanya jadi orang alim, orang yang berilmu. Sebab ilmu bisa meraih dunia, ilmu bisa meraih akhirat, ilmu bisa meraih dunia dan akhirat. Orang alim. Bila ini tidak bisa kita jadi orang alim, maka turun nomor 2. Kalau pengen dipuji Nabi, didemeni Nabi, nomor 2-nya kalau enggak jadi orang alim yang bisa menyinari berbagai wilayah laksana lampu mercusuar. Kayak lampu masjid jadi terang karena ada lampu, cuman dohir. Orang alim akan menerangi segalanya. Bila nggak bisa, nomor 2, muta'alim, orang yang ngaji. Arti muta'alim, dari rumah bawa buku, bawa pulpen, itu namanya muta'alim. Dari bawa buku, bawa pulpen, ini akan menjadikan dia orang alim. Tanpa buku, tanpa pulpen, sulit jadi orang alim. Karena tahapannya kudu muta'alim. Bawa buku untuk nyatet, bawa pulpen untuk nulis. Kayak orang sekolah. Bila jadi muta'alim enggak bisa. Kalau pengen didemeni Nabi, turun di nomor 3. Mustami'. Enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, berangkat dari rumah, duduk di majelis taklim. Namanya mustami'. Bahasa Betawinya jiping. Apaan? Jiping itu apa? Ngaji kuping. Kuping doang yang ngaji, tangan enggak ngaji karena enggak ada yang dicatat. Kuping doang. Kalau kuping bisa jadi salah dengar. Kuping. Gimana kabar bapakmu? Mendingan. Innalirrajiun. Padahal mendingan. Dia bindeng ngomongnya. Itu salah dengar. Kuping. Dikata mendingan, meninggal. Mendingan maksudnya. Begitu. Kuping itu bisa salah dengar. Kuping tuh. Tapi jiping bagus, dipuji oleh Nabi pada derajat ketiga. Wis ngaji kuping aja, enggak bisa, nulis-nulis mah enggak ngerti. Begitu, bawa pulpen, tulisan sama dokter masih bagusan tulisan dokter, enggak bisa. Udah jiping aja, udah cakep. Di mana ada majelis taklim datang nguping. Itu udah bagus. Jiping tuh bagus. Begitu. Jiping tuh punya saudara namanya Jider, ngaji nyender. Itu saudaranya. Nah, punya ponakan namanya Jidur, ngaji tidur. Emang udah langganan. Begitu. Enggak apa-apa jiping besar. Kupingnya digunakan buat ngaji, akan menghapus mendengar yang tidak bermanfaat 40 tempat.
Kan suka ada majelis yang pakai panggung tuh, apa namanya? Oh iya, dangdutan. Itu tuh yang denger begitu tuh, majelis disebutnya, itu bakal kehapus dengan denger-denger pengajian. Dosa-dosa kuping tuh akan terkikis asal demen ngaji, dengerin ngaji. Itu tinggi, direkam. Nggak usah kalau direkam, udah denger aja. Emang apa? Direkam ini dipuji doang sama tetangga. Kata tetangga, subhanallah, sampai jam 1 masih ngederes. Kagak, handphonenya doang yang bunyi, orangnya ngorok. Ya ada begitu tuh. Ada enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu, kayak begitu. Jiping bagus. Datang aja ke majelis walaupun kagak bawa pulpen, bawa buku, ganjarannya gede banget. Jiping. Kalau enggak bisa juga, jiping, enggak keburu. Yang keempat, terakhir, muhibbah, pencinta majelis, demen. Jadi ada orang pengajian, mau kemana? Mau ngaji. Oh gue repot, nitip aja, nitip bawa kuah sedus bagi orang ngaji. Udah cakep, itu sabrak ganjarannya. Begitu. Kalau mau saya dongengin, ente ngasih aqua segelas buat orang ngaji, ama orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha, 70 gelas masih gedean segelas buat orang ngaji. Bandingannya sulit. Tuh orang ngaji itu ngasih orang ngaji segelas, ngasih nasi goreng segelas, sepiring. Begitu. Ama 70 piring ngasih orang yang zikir, la ilaha illallah, masih tinggian ngasih orang yang ngaji sepiring. Apalagi 70 piring buat orang ngaji, ngasih sepiring buat orang zikir. Udah kagak kehitungannya. Saking gedenya orang ngaji. Makanya beruntung siapa tuh yang ngasih aqua tuh. Ya Allah, dikubur bakal nyengir-nyengir. Coba bukan segelas kecil yang rada gedean, begitu. Nanti dikuburnya itu. Beneran. Ganjarannya nggak kehitung. Orang ngaji dikasih begitu-begitu tuh. Kan suka-suka ngasih tuh Jumat berkah, orang ibadah tuh kasih nasi sebungkus begitu, sampai 70 bungkus. Sama orang ngaji sebungkus doang, lah ganjarannya kayak itu. Orang ngaji manfaatnya banyak. Begitu kalau orang tuh paham. Paham. Cuman orang tuh kurang paham. Makanya yang paham tuh kasih buka sama santri Senin puasa, gue yang ngasih buka ini, ganjarannya nggak kayak itu. Orang ngaji. Sebab apa? Ngaji itu didongenginnya sama dengan dakwah. Kalau zikir didongenginnya sama dengan ria. Coba kita malam tahajud, ama malam kita ngaji. Tahajud 100 rakaat, tahajudnya. Pagi ditanya, ngapa lo matanya sayup-sayup ngantuk? Masya Allah, malam saya tahajud sampai 100 rakaat. Itu namanya pamer, ria. Kalau orang ngaji, malam ngaji bab wudu, pagi ngapa lo ngantuk? Malam habis ikut pengajian. Ternyata saya baru tahu tuh, kalau kentut itu batalin wudu. Itu namanya dakwah. Namanya nyebarin agama, bukan ria. Tuh nggak ada bandingannya. Sampai dia terus. Dan saya baru tahu juga, kalau kentut sekali wudu batal, kalau 2 kali wudu nggak batal. Kalau kentut sekali wudu batal, kalau 2 kali kagak batal. Bener nggak? Kenapa? Udah kagak punya wudu, apa yang batal? Punya wudu kagak dikata batal. Begitu. Gua baru tahu. Tuh dakwah namanya.
Tuh begitu. Jadi nggak ada bandingannya orang ngaji sama orang zikir begitu. Makanya kadang diajak ngaji itu susah orang. Tapi kalau tahlilan malam ke-7 suka rame itu. Kalau di Kreo begitu enggak? Oh enggak, luar biasa tuh. Kalau ngaji rame itu luar biasa. Itu begitu. Jadi yang keempat, muhibban, cinta ilmu, demen sama orang ngaji. Cuma Nabi pesan jangan jadi orang kelima, jangan dah. Ampun banget ini. Udah ciloko 12. Orang kelima, pinter kagak, ngaji kagak, jiping kagak, sama orang ngaji gedek. Udah wassalam. Sama orang ngaji kagak demen banget. Lah mau dari mana agama bakal masuk kepada dia? Celaka.